Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhsin Riyadi, yang terhormat rekan kelas B12, pada pertemuan kali ini marilah kita lanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bab Adabul Wudu bagian kedua. Sebelum kajian kita mulai, terlebih dulu marilah kita doakan guru-guru kita doakan pengarang dengan bacaan umur kita bersama-sama li ridhaillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'i man alamana wa harban wa ila Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Wa qul inda ghaslil wajhi Allahumma bayyid wajhi. Wa qul, ucapkanlah inda ghaslil wajhi, nah ketika membasuh wajah, mengucap apa? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabayyaddu wujuhu awliyaik, sampai akhir. Artinya Allahumma, ya Allah, bayyid, semoga engkau memutihkan wajhi, wajahku, binurika, dengan cahayamu, yauma tabayyaddu wujuhu awliyaika, yauma tabayyaddu, di hari di mana berubah menjadi putih, bersinar. Apa yang bersinar? Wujuhu awliyaika, wajah-wajah kekasihmu. Wala tusawwid, dan janganlah engkau menghitamkan wajhi, wajahku, bizulumatika, dengan kegelapanmu. Yauma taswaddu, di hari di mana berubah menjadi hitam, wujuhu a'daik, wajah-wajah musuhmu. Nah, ini dibaca saat membasuh wajah, saat wudu kita basuh wajah, kita baca Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Nah itu. Wala tatruk, janganlah kau meninggalkan takhlilal lihyati, menyela-nyelai jenggot, al-kasifati, yang tebal, yang lebat. Jadi kalau jenggotnya lebat, ini dianjurkan untuk menyela-nyelai pakai jari-jari kita. Misal ini ada jenggot lebat, dari bawah gini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala tambahan. Tsummaghsil, lalu kemudian basuhlah yadaka, tanganmu, al-yumna, yang kanan, tsummal yusra, baru kemudian tangan kiri. Nah, keduanya itu ma'al mirfaqaini, bersama sampai kedua siku. Berarti tangan kanan dulu dibasuh sampai siku, terus tangan kiri juga sampai siku. Ya. Ini di sini ditambahkan juga ila ansafil adudaini, sampai setengah lengan, dua lengan atas, ya, dua lengan atas. Jadi basuhnya siku lebihkan dikit sini. Nah,
sampai lengan atas, keduanya sama itu. Kenapa dianjurkan untuk membasuh melebihi siku sampai lengan, setengah lengan atas itu? Alasannya fa innal khulliyata, karena perhiasan fil jannati, besok di surga ya, itu tablughu, bisa sampai mawadhi al-wudu, ke tempat-tempat wudu. Jadi kalau saat wudu kita membasuhnya lebih banyak, maka perhiasannya juga lebih banyak. Wakul, dan ucapkanlah, inda ghaslil yumna, saat membasuh tangan yang kanan, membaca apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Jadi bacanya itu, Allahumma, ya Allah, a'tini, berikanlah kepadaku, kitabi, kitab catatan amalku, biyamini, dengan tangan kananku, wahasibni, dan hisablah aku, hisaban, dengan hisab yasiron, yang mudah. Jadi saat kita basuh tangan kanan, kita minta kepada Allah supaya besok buku catatan amal kita oleh Allah diberikan menggunakan tangan kanan kita, diterimakan dengan tangan kanan kita, dan kita dihisab mudah oleh Allah. Wa inda ghusli shimali, dan saat membasuh tangan yang kiri, doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, an tu'tiyani, agar engkau memberi kepadaku kitabi, kitab catatan amalku, bisimali. Nah, di sini kita berlindung kepada Allah, supaya Allah tidak memberikan catatan amal dengan tangan kiri kita, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku. Jadi doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau memberikan catatan amal ke tangan kiriku atau belakang punggungku. Nah, ini kalau orang dikasih catatan pakai tangan kiri atau di belakang punggung, itu menunjukkan orang itu bakal celaka, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran ya, sudah kita hafal semua, bahwa ada ayat yang berbunyi fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah itu ya. Tapi kalau bishimalihi itu menunjukkan bahwa dia akan celaka. Kalau pakai tangan kanan bakal dihisab dengan hisab yang mudah. Selanjutnya sumas tahu ibu, kemudian ratakanlah roksaka, kepalamu, bil mashi, dengan usapan. Nah, artinya apa? Kita dianjurkan untuk mengusap kepala secara merata. Bi antabulla yadaika, bi antabulla, dengan cara kamu membasahi yadaika, kedua tanganmu, watul siko, dan kamu menemukan ru'usa asabi yadaika, ujung-ujung ru'usa asabi, jari-jari yadaka, tanganmu, al-yumna, yang kanan, bil yusra, dengan yang kiri. Ini ujung-ujung kita pertemukan ya,
ujung-ujung kita pertemukan, ujung-ujung jari. Watado'ahuma, dan kamu menaruh keduanya ala maqdamatir roksi, di kepala bagian depan, maqdamatir roksi. Terus watamurrohuma, dan kamu menjalankan keduanya ilal kofa. Jadi ini ditempelkan ujung jari, terus ini kita jalankan ke belakang sampai ini, sampai kofa itu tengkuk ya, sampai tengkuk. Nah itu. Tsumma taruddahuma, kemudian setelah sampai belakang sini dikembalikan lagi. Kamu mengembalikan, kemudian kamu mengembalikan keduanya, kedua tanganmu ilal maqdamati, ke kepala bagian depan. Jadi dari depan digabungkan ini, terus bawa ke belakang, terus nanti bawa ke depan lagi ini. Fahadhihi marratun. Nah, hal semacam ini ke belakang sekali, maju sekali, ini baru dianggap satu kali. Taf'alu, kamu melakukan dalika, hal tersebut, salah sama rotin, sebanyak 3 kali. Wakadzalika, begitu juga dilakukan sebanyak 3 kali fi sairil a'dha'i, pada seluruh anggota wudu. Wakul, dan ucaplah atau berdoalah, Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harim syari wa basyari 'alan nar. Itu dibaca saat kita mengusap kepala tadi. Artinya, Allahumma ya Allah, ghashini, tutupilah aku atau naungilah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, wa anzil, dan turunkanlah, alayya, kepadaku, min barakatika, berkah-berkahmu, wa azillani, naungilah aku, tahta zilli arsyika, di bawah naungan arasmu, yauma la zilla, di hari yauma, di hari la zilla, tidak ada naungan, illa zilluk, kecuali naunganmu. Allahumma ya Allah, haramkanlah, sya'ri, rambutku, wa basyari, dan kulitku, alan nar, atas api neraka. Artinya ya Allah, semoga rambut dan kulitku dijauhkan dari api neraka, gitu. Selanjutnya sumamsah, kemudian usaplah, udunaika, kedua telingamu, zahirahuma, bagian luar udunaika, bagian luar telingamu, wa batinahuma, dan bagian dalam telingamu. Bagian luar itu yang sini, yang dari belakang ini yang bagian dalam, yang dari depan ini bagian batin atau dalam. Membasuh, mengusapnya tadi bimain, dengan air jadidin, yang baru. Jadi bukan sisa dari mengusap kepala terus kita bablaskan ke telinga, enggak, tapi setelah mengusap kepala 3 kali ya sudah, kita nyentuh air lagi. Wa adkhil, masukkanlah, musabbihataika, kedua jari telunjukmu, masukkanlah, fi somakhai udhunaika, di kedua lubang telingamu. Nah, jadi
Ini jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga. Terus wamsah, usaplah zahira uzunaika, bagian luar kedua telingamu, bibatni ibhamaika, dengan bagian dalam ibu jari. Bagian dalam ini yang kita tempelkan, ini nempelin bagian dalam, berarti gini kita usap, gini kita usap gini ya. Ini prakteknya seperti ini. Nah, saat mengusap kedua telinga, kita masukkan kedua jari kita jalankan ibu jari kita. Nah, bagian dalam ibu jari dapat bagian luar telinga. Nah, itu wakul, ucaplah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ini doanya. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya, minal ladzina, termasuk golongan orang-orang, yastami'una, yang mendengarkan apa, al-qaula, ucapan yang benar, fayattabi'una, kemudian mengikuti ahsanahu, ucapan yang paling baik. Jadi kalau ada ucapan yang baik, semoga telinga kita mendengarkan dan mengikutinya, sehingga memerintahkan ke saraf otak untuk mengikuti kebaikan tersebut. Dan ketika ucapan kejelekan itu tidak kita dengarkan ya. Allahumma asmi'ni, ya Allah asmi'ni, perdengarkanlah kepadaku, munadiyal jannati, panggilan surga, ma'al abrari, bersama orang-orang baik. Semoga kita tergolong orang yang dipanggil oleh panggilan surga bersama orang-orang baik. Nah, itu permohonan kita saat mengusap kedua telinga kita. Sumamsah, lalu kemudian usaplah rokobataka, tengkuk atau leher bagian belakangmu. Wakul, ucapkanlah Allahumma fukka rokobati minan nar. Allahumma ya Allah, fukka, bebaskanlah rokobati, leherku, minan nar, atau tengkukku, minan nari, dari api neraka. Wa a'udzu, dan aku berlindung bika kepadamu, minas salasili, dari rantai-rantai yang ada di neraka pastinya, wal aghlali, dan belenggu-belenggu yang ada di neraka. Summaghsil, lalu basuhlah rijlaka, kakimu, al-yumna, yang bagian kanan, summal yusra, lalu bagian kiri, ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Terus wa khalil, selah-selailah bi khinsiril yusra, dengan kelingking al-yusra yang kiri, asabi'a rijlika, jari-jari kakimu, al-yumna yang kanan, mubtadi'an, dengan cara mengawali, bi khinsiriha, dari bagian kelingking, hatta tukhatimah, sehingga menghatami atau menyelesaikan bi khinsiril yusra, dengan kelingking yang kiri. Jadi ibarat ini kaki ya, mosok prakteknya kaki saya angkat, nggak mungkin, nggak sopan itu. Ibarat ini kaki kan jarinya sama ya, jarinya ada 5. Nah, prakteknya ini kita duduk, terus jari-jari kita, kelingking yang kiri ini untuk menyela-nyelai jari-jari kaki. Ini dimulai dari kelingking bagian kanan dulu ya. Jadi gini dari bawah. Nah, ini menyela-nyelainya sambil kita siram, supaya apa? Supaya kalau
ada yang jarinya itu dempet ya, nggak bisa dibuka kalau nggak dipaksa, ini bisa biar tetap kena air. Nah ini kalau ada kotoran biar hilang kotorannya itu. Nah ini urut dari kanan, ini jari ibarat kaki kanan dari kelingking kanan, nanti urut sampai kelingking kaki bagian kiri, pakai kelingking tangan kiri dari arah bawah. Ini perintahnya seperti itu. Perintahnya pakai tangan kiri, jari kelingking kiri bagian bawah. Wa tadkhul, kamu memasukkan al-asabi'a pada jari-jari kaki min asfala dari arah bawah. Waqul, dan ucaplah Allahumma, ya Allah, sabit, tetapkanlah kodamaya kedua telapak kakiku ala sirati al-mustaqim, di atas siratal mustaqim, ma'aqdami ibadika, bersama dengan telapak kaki hamba-hambamu as-sholihin yang saleh-saleh. Wa kadzalika, begitu juga takulu, kamu berucap atau berdoa inda ghaslil yusra, ketika membasuh kaki yang kiri, berdoa Allahumma inni a'udzubika antazilla qadamayya ala sirat. Allahumma, ya Allah, ini sungguh aku berlindung bika, kepadamu, antazilla, dari kepelesetnya atau tergelincirnya qadamayya, kedua telapak kakiku, ala sirati, di atas siratal mustaqim, kalau terpeleset finnari, hingga jatuh ke dalam neraka. Yauma tazillu, hari dimana semuanya terpeleset, terperosok. Apa yang terpeleset? Aqdamul munafikin, telapak kaki orang-orang munafik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi saat lewat siratal mustaqim, kalau orang munafik, orang musyrik jatuh ke neraka. Tapi kalau orang Islam, orang yang selamat, itu akan aman sampai akhirnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya warfa, naikkanlah al-ma'a, air, ila ansafi saqaini, sampai pertengahan kedua betismu. Jadi basuh kakinya itu sampai, misalnya ini kaki, ini lutut, sampai tengah-tengah betis ya, sampai tengah-tengah betis. Warai at-tikrara, jagalah ya, at-tikrara, pengulangan, salatan, sebanyak 3 kali. Jadi juga dibasuh sebanyak 3 kali. Fi jami'i af'alika, dalam seluruh pergerakan atau perbuatanmu, mulai dari basuh wajah, berkumur, basuh wajah, sampai basuh kaki, semuanya pokoknya. Fa idza faragta, ketika kamu sudah selesai, farfa basoroka, farfa, angkatlah basoroka, pandangan matamu, ila sama, ke langit. Berarti dengan gini, kita memandang arah langit atau langit-langit. Nah, setelah kita menengadahkan wajah kita karena kita memandang ke arah atas, wakul, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini doa setelah wudu ya. Doa setelah wudu kita dianjurkan untuk menengadahkan wajah kita gini ke arah atas. Asyhadu, saya bersaksi. Nah, kalau
Oh, Mbah Kiai memaknai asyhadu itu saya benar-benar tahu sendiri. Tidak kata siapa tapi benar-benar tahu sendiri. Asyhadu an sesungguhnya la ilaha tiada Tuhan yang berhak disembah illallahu kecuali hanya Allah wahdahu yang maha esa la syarika tiada sekutu lahu bagi Allah wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammadan sungguh Nabi Muhammad itu abduhu adalah hamba Allah tapi wa rasuluhu juga sekaligus utusan Allah. Subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah bihamdika bersama pujian terhadapmu asyhadu aku bersaksi an sesungguhnya la ilaha tiada Tuhan illa anta kecuali engkau. Amil tu aku telah beramal su'an keburukan. Wadzolam tu aku telah zalim nafsi terhadap diriku sendiri. Astaghfiruka aku mohon ampunan kepadamu. Wa atubu dan aku bertobat atau kembali ilaika kepadamu ya Allah. Faghfir maka ampunilah li aku wa tub terimalah taubat alayya wa tub alayya dan terimalah taubatku innaka sesungguhnya engkau engkau taukid ini sesungguhnya sungguh engkau at-tawwabu maha menerima taubat ar-rahimu maha belas kasih maha kasih. Allahumma ya Allah ij'alni jadikanlah aku min ibadika termasuk hamba-hambamu as-sholihin yang salih-salih waj'alni dan jadikanlah aku soburon orang yang banyak sabar syakuron orang yang banyak bersyukur. Ini sifatnya mubalaghah. Waj'alni dan jadikanlah aku al-quruka selalu ingat kepadamu atau berzikir kepadamu zikron dengan zikir atau ingat kasiran yang banyak artinya selalu ingat kepada Allah selalu berzikir kepada Allah. Wa usabbihuka dan jadikanlah aku selalu mensucikanmu bukrotan wa asila bukrotan di waktu pagi wa asila dan sore hari artinya ya seluruh waktu kita ambil ujungnya pagi dan sore yang siang juga kena yang malam juga kena itu. Faman qara'a barang siapa qara'a membaca hadhihi da'wati doa-doa yang telah disampaikan tadi fi wudu'ihi di dalam wudunya kharajat maka keluarlah khotoyahu kesalahan-kesalahannya min jami'i a'dha'ihi dari seluruh anggota tubuhnya wa khutima dan orang tersebut diberi segel atau dicap itu ya ala wudu'ihi atas wudunya bi khatamin dengan sebuah cap atau stempel itu. Artinya apa? Di stempel itu stempel dapat legalitas dari Allah Subhanahu wa taala ini wudunya sah gitu. Wa rufi'a lahu tahtal arsy dan wudunya diangkat dilaporkan tahtal arsy sampai di bawah aras ya. Falam yazal tak henti-hentinya wudu tersebut yang sudah diangkat
di bawah aras tersebut yusabbihu mensucikan Allah Ta'ala, wa yuqaddisuhu, dan wudu tersebut membersihkan Allah, ya, mengkuduskan Allah. Wa yuktabu, dan ditetapkan lahu bagi orang yang wudu. Apa yang ditulis? Sawabu dzalika, pahala tasbih dan pahala takdis yang dilakukan oleh wudunya tadi. Jadi wudunya diangkat di bawah aras, selalu bertasbih, selalu mentakdiskan Allah, mensucikan Allah. Nah, pahala dari tasbih dan takdis tersebut diberikan kepada orang yang wudu. Nah, sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nah, ini berarti kalau kita pengen dapat pahala tambahan, jangan lupa kita sempurnakan wudu kita dengan cara-cara tadi, termasuk membaca doa-doa di setiap membasuh atau mengusap anggota wudu kita. Nah, semoga kita semua diberi taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan apa yang telah kita kaji. Dari saya tentu banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kita bisa sambung pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.